ada beberapa orang Pajajaran yang belum meninggal. Ulah bakal datang ke saku nubutuhun, tapi kan orang sade. Dan mahkotanya pun dibawa. Kenapa ada di sana? Apalagi ini selfie. Apalagi ini disembah-sembah. Nah, disitulah akhir cerita Pajajaran. Sambil berpelukan, nangis-nangis karena Pajajaran sirna di bumi, tapi bakal tetap aya dina hati sanubari dengan kata istilah Siliwangi. Karena asah kasih asuh dalam mengasah ilmu pasti ada perdebatan. Kerajaan Pajajaran kalau menurut cerita-cerita orang Eropa itu tidak seperti yang dibayangkan. Wah, emas. Kerajaannya penuh dengan hal-hal yang mindset kita yang membodohkan itu. Sepertinya lur kita itu ahli hubud dunia, tidak. Oh, dari pohon-pohon, Rindang-rindangnya pohon itu kan. Jadi ditata rapi. Pepohonan itu berjajar, besar-besar, dan membuat suasana ketika memasuki wilayah Pajajaran itu kita langsung fresh. pantesannya tertinggal ini di mana ya petirah sana. Nah, begitu. Dan terus juga bangunan-bangunan pemukimannya itu menarik, Kang. Sudah baru memasuki wilayah Pajajaran juga otak menjadi stres karena oksigen pada masa itu kan pohon-pohonnya besar dan ada pohon-pohon yang endemiknya diatur sedemikian rupa untuk mengeluarkan oksigen yang baik. Sudah diatur kan? Tidak seenaknya bikin. Ada tata waruga lemah, Penanaman ada endemik pohon tertentu untuk airnya ini ya, supaya yang oksigen, mengandung air, mineral oksigennya bagus. Yang pohon yang ini untuk udara oksigen yang bagus yang mana. Ketika orang-orang seperti kita kan kalau stres kita cari healing tuh ke tempat-tempat yang rindang-rindang, maka kita stres, yang stres itu jadi santuy ke gunung gitu. Nah, pada masa itu juga sudah dibikin seperti itu Bang di Pajajaran. Bukan bertahtakan berlian emas, tidak. Nah, bangunannya hanya dari sebuah apa kan? Bambu. Saung galah itu bambu. Makanya mudah diinovasi, mudah dibakar. Iya. Tidak seperti yang di tempat yang lain kan kerajaan itu wah megah. Megah pakai batu, candi kayak gitu. Di kita mah hanya sebuah bambu. Materialnya bambu, ijuk, hateup, kirai. Seperti itu kan. Enak kan ketika inovasi bakar. Habislah rata dengan tanah. Tapi yang menarik nih, jenis pohonnya, kalau tahu nggak jenis pohon-pohonnya pohon apa aja? Ada yang saya paham tuh, barangkali mungkin saya lupa lah. Beringin itu lambang dari Kesultanan. Ini periodisasi sekarang. Iya. Bunut tahu? Nggak tahu bunut. Pohon bunut? Caringin beda. Seperti caringin tapi lain. Beringin seperti beringin. Nah, beringin itu simbol dari masa-masa kesultanan kan. Caringin bodas. Oh, caringin bodas apa? Bungur. Ada juga apa kan? Saya sering bilang kiara. Oh, kiara, ya. Tahu kiara. Kihiang. Ada kihiang. Kihiang tahu. Terus ya salah satunya pohon kawung juga, pohon aren. Oh ya, berarti yang dinama berarti bunut ya. Anu sejuk pasti bunut. Kalau kayak ceringin itu oksigen bagus. Bunut, kiara, kihiang, bungur. Pokoknya ada banyak lah. Yang buat penataannya gitu kan biar oksigen sejuk. Binong. Nah, ada binong. Ada di situ. Karena semua pohon ini menghasilkan mineral dan energi positif yang bagus. Oksigennya bagus. Dan untuk pengaturan patang jalannya airnya juga bagus. Untuk perairan caringin bagus. Nah, semacam caringin, jenis caringin itu bagus. Beringin ya. Nah, cerita kembali ke yang empat mata.
Uyut Lengser dan Rama Prabu. Mm-mm. Dan di situ dia hormat Kakula. Di sanalah menghilang kedua-duanya, Menghilang kedua-duanya. menghilang, memasuki dimensi yang lain. Makanya ada cerita Sing Saha, istilahnya gimana kan, pula bakal datang kasakur anu butuhan, Iya. ya aku akan datangi kalian yang membutuhkan aku, hanya saja orang-orang yang hati dan pikirannya itu bersih. Kalau bahasa kita itu kan ulah bakal datang kasakur butuhan, tapi kan orang sade. Nah, yang menarik di sini, sang raja Surya Kencana, Raga Mulia atau penamaan yang lain, Nusia Mulia itu Iya. menghilang, memasuki dimensi yang lain. Berikut dengan kakaknya. Berikut dengan kakaknya. Dan di situ terjadi perdebatan yang hebat antara Uyut Lengser dengan seorang raja, seorang ratu Pajajaran. Yang menarik, beliau menggunakan sebuah alat. kujang tadi. Ini sudah kita tidak bicarakan kujang, karena kujangnya sudah rompang yang di Uyut Lengser. Ada di sang ratu alat tersebut. Yang menarik, di gespernya, di sabuknya. Iya. Nama sabuknya adalah Cindewulung. Cindewulung. Ketika perdebatan dimulai, deal, persetujuan, Iya. Mamang Lengser, Uyut Lengser, Aki Lengser tidak akan meninggal. Sang ratu juga tidak akan meninggal sebelum waktunya. Iya. Ini menarik karena kasana kita bertentangan dengan ajaran, keyakinan. Manusia yang hidup pasti bakal mati. Ini menarik. Ada beberapa orang Pajajaran yang belum meninggal. Saya rasa banyak. Salah satunya Palasari Mahapati Pajajaran. Dia tidak meninggal. Belum meninggal. Rakyat Kalang Sunda meninggal, tapi Ki Bagus Setra. Oke, Bagus Setra ya. Dia juga belum meninggal. Uyut Lengser belum meninggal. Surya Kencana, Raja Pajajaran terakhir juga belum meninggal. Banyak. Mereka memasuki portalnya. Iya, dimensi lain. Dimensi lain dengan keilmuannya masing-masing. Tidak sama dengan seorang raja. Kembali ke sabuk yang dipakai. Sabuk apa namanya? Namanya sabuk Cindewulung. Cindewulung. Ya. Ketika sudah deal perjanjian dengan tugasnya masing-masing, dibukalah sabuk Cindewulung. Disitulah mereka menghilang. Jadi menghilangnya Pajajaran itu bukan menghilang film, musnah, diinvasi. Dan yang menghilang itu bukan Prabu Siliwangi Pemanah Rasa, Jaya Dewata, tetapi Raja Pajajaran terakhir, Nusia Mulia, Sang Seda Guru, Seda Raga, Surya Kencana atau Surya Kencana. Beliau ketika membuka sabuknya Cindewulung menghilang. Berikut dengan sabuk-sabuknya. Tidak ada. Dan mahkotanya pun dibawa. Semuanya. Ya iya, Cindewulungnya dibuka, mahkotanya sama beliau. Ini menarik. Kenapa ada di sana? Karena untuk ini kan panji kerajaan. Paham nggak? Mohon maaf. Karena ada Cindewulung yang dibuka. Ya. Sampai akhirnya beliau menghilang kedua-duanya. Kalau panji kerajaan A, B, C, D artinya bakal dikuasai, apalagi di sana dekat dengan kesultanan, diinvasi, bagaimana nasib kedaulatan negara Pajajaran ya. Iya. Terhina, tercoreng. Begitulah. Camal. Dalam bahasa kegangguan camal. Artinya sudah tidak ada kedaulatan. Apalagi ini selfie. Apalagi ini disembah-sembah. Sejarah itu bukan buat selfie. Bukan. Yang menarik, kenapa Pajajaran tidak meninggalkan mahkotanya? Lalu kita paham. Ini suatu waktu, suatu hari orang-orang bakal seperti ini. Dan Hasanah
untuk menjadi seorang Raden Menak Pajajaran hilang, musnah. Kalau dengan selfie, kenapa dibawa pergi ke sana ke alam dimensi? Ini kedaulatan, biar aman. biar aman. Berikut yang dipertahankan oleh Sang Surawisesa, kedaulatan negara. Saya tahu ajaran semuanya bagus, tapi negara tetap harus berdaulat. Betul. Seperti itu yang digunakan oleh Surawisesa. Silakan Anda berkehendak dan keyakinan masing-masing, negara tetap harus berdaulat. Tetapi karena alam seperti ini, akhirnya kita menjadi Indonesia. Dan kedaulatan Indonesia Raya bukan kedaulatan keyakinan umat tertentu. Betul. Tabe pun seperti itu. Dan sabuk yang membuat masuk dimensi namanya sabuk Cindewulung. Dan mahkota kerajaannya pun masih dipakai, dan pusakanya. Mohon bijak, jangan mengaku-ngaku punya pusaka Pajajaran, karena dibawa semuanya. Itu adalah panji kedaulatan sebuah negara, tidak seenaknya. Benar. Paham kan? Paham. Mantap ilmunya. Panji kenegaraan masa dibikin cuma-cuma. Iya, betul. Kedaulatan negara ada di mahkota, masa dibikin dengan cuma-cuma. Iya. Betul, mantap. Sip lah. Seperti itu. Pun tabe pun. Mohon bijak dalam mensikapi sejarah, karena kita bukan pelaku sejarah. Sampurasun Baraya Dewa Channel. Mantap.